Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas A angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme artikulasi pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Sakinah Fitri SS SPD MPD. Pengertian mekanisme artikulasi. Mekanisme artikulasi adalah proses atau cara kerja organ-organ bicara manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi yang keluar dari mulut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil kerjasama antara paru-paru, pita suara, rongga tenggorok, lidah, bibir, dan bagian-bagian lain dari alat ucap. Dengan kata lain, mekanisme artikulasi merupakan sistem fisiologis yang mengubah udara dari paru-paru menjadi bunyi yang bermakna melalui gerakan organ bicara. Fungsi mekanisme artikulasi. Fungsi utama mekanisme artikulasi adalah yang pertama, mengubah udara menjadi bunyi bahasa. Udara diatur tekanannya dan dilepaskan untuk menghasilkan getaran. Yang kedua, membedakan jenis bunyi. Posisi dan gerakan organ bicara menentukan apakah bunyi yang dihasilkan berupa vokal, konsonan, diftong, dan sebagainya. Yang ketiga, menciptakan kejelasan bunyi atau artikulatoris, agar pendengar dapat memahami ujaran dengan jelas. Organ artikulator dalam proses artikulasi. Organ-organ yang terlibat dalam mekanisme artikulasi disebut alat ucap. Secara umum, alat ucap dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, alat ucap aktif. Bagian yang bergerak untuk mengubah arus udara, meliputi bibir bawah, lidah, anak lidah, pita suara, dan rahang bawah. Yang kedua, alat ucap pasif. Bagian yang tidak bergerak namun menjadi tempat sentuhan alat ucap aktif, meliputi gigi atas, langit-langit keras atau palatum, langit-langit lunak atau velum, dan dinding rongga mulut. Tahapan mekanisme artikulasi. Secara fonetis, mekanisme artikulasi berlangsung dalam 3 tahap utama, yaitu tahap pertama, tahap inisiasi atau pembentukan arus udara. Arus udara merupakan bahan dasar bunyi bahasa. Sebagian besar bunyi bahasa di dunia menggunakan mekanisme pulmonik agresif, yaitu udara yang keluar dari paru-paru. Contoh, hampir semua bunyi dalam bahasa Indonesia seperti P, B, A, U, dan sebagainya. Yang kedua, tahap fonasi atau getaran pita suara. Udara dari paru-paru melewati pita suara yang terletak di laring atau pangkal tenggorokan. Jika pita suara bergetar, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bersuara, seperti B, D, G, Z. Jika pita suara tidak bergetar, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi tak bersuara, seperti P, T, K, S. Tahap artikulasi, pembentukan bunyi di rongga mulut atau hidung. Udara yang sudah melewati pita suara kemudian dibentuk oleh gerakan organ bicara di rongga mulut atau hidung. Perubahan posisi lidah, bibir, dan langit-langit menciptakan berbagai jenis bunyi bahasa. Misalnya, bunyi P dihasilkan oleh pertemuan bibir atas dan bawah. Bunyi T dihasilkan oleh sentuhan ujung lidah pada gigi atas. Bunyi K dihasilkan oleh pertemuan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Jenis mekanisme arus udara. Dalam ilmu fonetik, terdapat 3 jenis mekanisme arus udara utama. Yang pertama, pulmonik, udara dari paru-paru atau paling umum termasuk bahasa Indonesia. Yang kedua, glotalik, udara digerakkan oleh gerakan pita suara, contohnya bunyi ejektif pada bahasa Afrika. Yang ketiga, velarik, udara digerakkan oleh gerakan lidah bagian belakang atau ditentukan pada bunyi klik bahasa Khoisan dan Zulu. Namun dalam bahasa Indonesia, hanya mekanisme pulmonik agresif yang digunakan. Hubungan mekanisme artikulasi dengan fonologi dalam kajian fonologi. Pemahaman mekanisme artikulasi penting untuk menjelaskan perbedaan bunyi bahasa secara ilmiah, menganalisis sistem fonem dalam suatu bahasa, mengajarkan pelafalan yang benar dalam pembinaan bahasa dan sastra. Contoh proses artikulasi beberapa bunyi bahasa Indonesia. P. Udara keluar dari paru-paru. Pita suara tidak bergetar. Kedua bibir menutup lalu terbuka cepat, menghasilkan bunyi letup tak bersuara. B. Sama seperti P, tetapi pita suara bergetar, menghasilkan bunyi letup bersuara. M. Udara keluar dari paru-paru, pita suara bergetar, kedua bibir menutup, udara keluar melalui hidung.
menghasilkan bunyi nasal. S. Keluar terus-menerus, melalui celah sempit antara lidah dan gigi, menghasilkan bunyi desis. Jadi kesimpulan dari mekanisme artikulasi adalah sistem kerja organ bicara dalam menghasilkan bunyi bahasa. Proses ini melibatkan arus udara dari paru-paru, getaran pita suara, dan pengaturan posisi organ artikulator. Pemahaman mekanisme artikulasi sangat penting dalam fonologi karena menjadi dasar analisis bunyi dalam pelafalan dalam bahasa. Dan demikian penjelasan tentang mekanisme artikulasi. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana suara tampak sederhana sebenarnya terbentuk melalui kerjasama luar biasa dari organ-organ tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.